Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Korban ditemukan usai rekan kerjanya curiga korban tak bekerja selama 2 hari. Polisi ringkus komplotan pencurian truk di kota Palembang. Aksi kejahatan mereka tersebar di 10 lokasi. Di Kabupaten Ogan Ilir, harga beras naik. Diduga kenaikan harga beras dipicu oleh cuaca buruk. Gubernur Sumatera Selatan memuji pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna perdana 2023 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-19 Oku Selatan. Di awal tahun 2023 ini, DPRD Ogan Komering Ulu Selatan menggelar rapat paripurna perdana yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-19 Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat paripurna kali ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ogan Komering Ulu Selatan, Heri Martadinata. Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Oku Selatan, dan unsur Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga hadir dalam rapat ini. Herman Deru berjanji pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Provinsi Sumatera Selatan akan terus memberikan bantuan-bantuan atau stimulan terhadap pembangunan infrastruktur. Tentu mengedepankan yang menurut pemerintah kabupaten itu prioritas. Misalnya masalah kepariwisataan, kita sudah punya ikon nasional bahwa Rano Grand Kondo sejak 2022 kemarin sudah ditetapkan sebagai kalender nasional dalam destinasi wisata alam, juga rekreasi dan prestasi. Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak lepas dari peran serta semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sendiri. Harapan di tahun 2023 ini akan mengisi harapan-harapan itu semua, berlanjut hubungan provinsi di semua aspek, termasuk infrastrukturnya, sarana-prasarana, emosional, semangat, motivasinya akan diharapkan lebih, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sehingga rasa memiliki, rasa menjadi bangga, menjadi sebuah kekuatan, power untuk melangkah. Selatan akan lebih baik, maju, dan insya akan bersanding dengan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 2023 ini, pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan akan mengembangkan potensi yang ada di kabupaten, termasuk sektor perkebunan dan pariwisata. Diharapkan kedua sektor unggulan ini dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yudi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, kita ke Kabupaten Ogan Ilir, harga beras di sana naik. Naiknya harga beras yang telah berlangsung hampir 1 bulan lebih ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Diduga kenaikan harga beras dipicu oleh cuaca buruk. Harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir terus mengalami kenaikan. Di Pasar Indralaya, harga beras premium mengalami kenaikan sebesar Rp15.000 per karung ukuran 20 kg. Harga tersebut menjadi Rp235.000, sedangkan beras lokal mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp1.000 per kilogram. Untuk beras jenis medium naik sebesar Rp1.500 per kilogram dan kini berada di harga Rp12.000 per kilogram. Naiknya harga beras telah berlangsung hampir 1 bulan lebih dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Kalau sudah naik susah baca melambung ya. Iya, sebabnya kita nanti turun barang ada hati.
Seminggunya Pak 4 kilo galonnya. Iya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari Iya, untuk kebutuhan sehari-hari. Bu merasa terbebani tidak dengan naik? Iya Pak, terbeban lah. Tak pacak lagi ngatur kan nyo, cuma tak pacak nak ngeluh. Pendapatnya dapat dari karet itulah, karet murah. Harap minta turun ke Pak, sembakonya mati. Yang bahan pokok ini minta turun Mahalnya Kak, karet itu minta mahal kan. Kalau cak ini pacak mati Pak rakyat. Bagian kami kecil ini. Diduga kenaikan harga beras ini dipicu oleh cuaca buruk yang berpengaruh pada penghasilan beras dari petani. Masyarakat berharap pemerintah bisa mengambil langkah agar harga beras di pasaran tidak terus meroket. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, hampir dari sebagian warga Desa Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir menekuni pembuatan alat masak berbahan aluminium. Namun di saat pesanan mulai meningkat, para perajin justru terkendala dengan tingginya harga bahan baku yang tentunya membuat pendapatan para perajin ikut menurun. Para perajin saat ini hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah daerah agar usaha mereka tetap berjalan. Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir merupakan sentra kerajinan alat masak berbahan aluminium. Nah, tak heran jika mayoritas penduduk di desa ini bekerja menjadi perajin alat masak. Salah satunya perajin yang ada di desa ini adalah Yusuf. Ia menekuni kerajinan alat dapur selama lebih dari 25 tahun. Berbagai alat masak seperti dandang, panci, wajan, alat cetak kue, dan berbagai alat dapur lainnya dihasilkan dari tangan terampilnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Alat masak tidak hanya dijual di Kabupaten Ogan Ilir saja, namun juga dipasarkan di berbagai daerah seperti Kota Pagar Alam, Lubuk Linggau, Musirawas, dan Bengkulu. Di tengah pesanan yang mulai meningkat, para perajin terkendala dengan tingginya harga bahan baku, yaitu aluminium. Bahkan dalam 1 bulan, harga aluminium naik sebanyak 2 kali. Kondisi ini tentu memberatkan para perajin. Mau tidak mau, mereka harus menaikkan harga jual produk mereka. Lampunya sudah masuk 25 tahun lah. Macam barang ini kan dalam bulan ini 2 kali naik kan bahan ini kan. Kalau minta jangan sampai 2 kali naik turunkan kan. Ya. Ini kebila kali barang ini naik setiap sebulan setiap 2 kali naik macam itu, barang ini istilahnya itu pembeli kurang kan. Oke. Sejak harga bahan baku naik, pendapatan Yusuf ikut berkurang hingga 30%. Yusuf dan beberapa perajin lainnya berharap mendapat bantuan dan modal dari pemerintah setempat. Bantuan modal tersebut tentunya agar para perajin alat masak aluminium dapat mempertahankan usaha mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pemuda di Kota Palembang memanfaatkan limbah kayu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Melalui tangan kreatifnya, limbah kayu disulap menjadi kerajinan panah tradisional yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Panahan sudah dikenal sejak puluhan ribu tahun yang lalu karena awalnya digunakan sebagai alat untuk berburu dan berkembang jadi senjata. Seiring berkembangnya waktu, panahan menjadi salah satu cabang olahraga. Di Kota Palembang, sebagian orang masih menggunakan alat panah tradisional untuk melatih ketepatan membidik sasaran. Namun sayangnya, harga peralatan panah yang mahal selalu menjadi kendala bagi pecinta olahraga yang satu ini. Mahalnya harga peralatan panah membuka inspirasi seorang pemuda bernama Bambang Sumantri. Ia pun membuat kerajinan alat panah tradisional yang bisa menghasilkan keuntungan. Untuk membuat alat panah dengan kualitas tinggi, Bambang memanfaatkan kayu mahoni, fiberglass atau kaca serat, serta tali paracord. Alat panah buatan Bambang dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp750.000 sampai Rp1.000.000, tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan. Kalau untuk harga jual di kisaran harga 750.000 sampai 800.
tergantung tingkat kesulitan membuatnya juga. Kalau yang termahal bisa sampai 1 juta gitu. Iya. Dijual kemana aja nih? Pertama ke teman-teman di klub, sudah itu ke online dan bisa sampai keluar Palembang juga. Salah satu pembeli mengakui alat panah buatan Bambang memiliki kualitas yang baik. Kalau aku lihat, busur panah ini sangat bagus dan menarik. Ini hasil karya sendiri. Ini merupakan suatu kreativitas anak bangsa ya. Ini perlu diacung jempol. Selain dijual kepada atlet dan para pecinta olahraga panahan, Bambang juga memasarkan hasil karyanya melalui media sosial. Sehingga banyak pelanggan yang memesan alat panah dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bengkulu, Lampung, dan sejumlah wilayah lain di tanah air. Dalam 1 bulan, Bambang bisa menangguh keuntungan hingga 7 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.